Jumpa lagi dalam program Stikas Provita. Saudara, kenaikan Yesus ke surga merupakan hari raya mengenang misteri Yesus naik ke surga yang dirayakan pada hari Kamis, hari 40 sesudah kebangkitannya dari antara orang mati atau 10 hari sebelum Pentakosta. Hari raya ini sudah tersebar luas sejak abad keempat dan kelima. Hari ini adalah hari libur besar dan di Indonesia termasuk hari libur nasional yang seringkali disebut Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Tampaknya kenaikan Yesus ke surga menyisahkan kesedihan yang mendalam kepada para murid. Akhir cerita Yesus nampaknya berakhir pada hari raya kenaikan. Tampaknya kisah hidupnya hanya sebuah kenangan yang tertanam kuat dalam memori suatu generasi dan generasi berikutnya melupakannya karena ada keajaiban lain yang muncul. Ia memang telah memenangkan kematian dengan bangkit dari kubur, namun kenaikannya ke surga seperti akhir sebuah kisah ajaib. Di satu pihak, itu merupakan suatu happy ending, karena kisah hidupnya tidak berakhir di liang lahat dalam kegelapan kubur yang penuh ulat dan menyisahkan kerangka, tetapi berakhir pada sebuah keajaiban, yaitu ia naik ke surga perlahan-lahan dan perlahan-lahan sampai mata menemukan titik keterbatasannya untuk memandang ujung-ujung langit. Di pihak lain, kenaikannya ke surga seolah-olah mengembalikan cara hidup para rasul. Cara hidup yang bagaimana? Kembali ke laut. Seperti saat mereka kehilangan harapan waktu Yesus mati di salib. Perintah menjadi penjala ikan seperti berakhir tanpa ada yang dapat ditangkap. Namun sesungguhnya Yesus telah memenangkan sebuah keabadian. Ya, sebuah keabadian. Karena kisah-kisah hidup dan cintanya tidak pernah berakhir. Cerita tentang Yesus tidak pernah berhenti di Palestina atau di Yerusalem, melainkan sampai tempat-tempat dan sudut-sudut terjauh di dunia. Cerita hidupnya menyeberang dari hati ke hati orang-orang yang menjadi saksi-saksinya sampai ke hati setiap generasi selanjutnya dan terus selanjutnya sampai di hatimu pada hari ini. Saudara, para penginjil sinoptik melukiskan cerita akhir hidup Yesus di dunia dengan suatu perintah agung. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Saudara dan saudari, ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Yesus di dunia dalam versi Matius. Mungkin versi Markus lebih agung dan berwibawa kedengarannya. Dalam kata-katanya mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18.
Ini adalah ayat-ayat Yesus memenangkan keabadian bagi para murid, bagi saya, dan bagi saudara. Ia yang tadinya lahir dari sebuah bangsa, ras tertentu, kini menjadi milik semua bangsa. Ia yang tadinya mengenakan tubuh manusia, terbatas dalam ruang dan waktu sebagai manusia, kini hidup dan tetap hidup melampaui batas-batas yang dimiliki manusia. Para saksi telah berjuang demi nama itu. Yesus jauh lebih berharga dari hidup mereka. Demi nama Yesus, mereka sanggup mengorbankan segalanya. Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Di hari Pentakosta, dia menepati janji. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dengan diutusnya sang penghibur roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menyertai para murid, sehingga mereka mampu melakukan hal-hal yang ajaib dalam pandangan manusia normal. Mereka mengusir setan, menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan membangkitkan orang-orang mati. Yesus menyertai orang-orang yang memberi kesaksian atas namanya untuk memenangkan setiap pribadi menjadi bagian dari kerajaannya sampai akhir zaman. Saudara telah dimenangkan, dan inilah tanda Yesus memenangkan keabadian. Selamat Hari Raya Kenaikan Yesus, Sang Isa Al-Masih. Salam Provita.